Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asisa dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Apakah kalian tahu apa itu perusahaan dagang? Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hampir sebagian besar masyarakat cukup familiar dengan perusahaan dagang. Hal tersebut dikarenakan segala macam kegiatan atau berniaga sudah menjadi salah satu kegiatan yang berlangsung sejak dulu hingga saat ini. Jika Anda pernah berjumpa dengan sebuah toko di lingkungan sekitar, maka itu pun termasuk dalam kategori perusahaan dagang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran umum dan jenis-jenis perusahaan dagang, mari simak penjelasan kali ini. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan adalah kotor dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan operasian dari barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang, salah satunya yaitu minimarket atau toko kelontong yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya, perusahaan dagang terlebih dahulu membeli barang produk, kemudian memelihara persediaan, pada akhirnya mendistribusikan tersebar produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Perusahaan cukup menjual pembelian dengan memotong harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Dari situlah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, yaitu berselisih antara harga jual dan harga pembelian dari produk yang berhasil terjual. Karakteristik perusahaan dagang. Sama seperti jenis perusahaan dagang umumnya, perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik, yaitu ciri khas tersendiri. Di antaranya adalah kegiatan utama. Seperti yang kita ketahui, kegiatan utama dari perusahaan ini biasanya berupa pemeliharaan, pengolahan, dan pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Dengan begitu, ciri khas perusahaan dagang yaitu tidak mengelola atau mengubah produk yang akan dijual kepada konsumen. Modal jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Oleh karena itu, jika produk tidak segera terjual, maka kemungkinan besar tidak ada modal lagi kembali produk selanjutnya, atau istilahnya modal mendek, sehingga harus mencari alternatif untuk menutupi kredit maupun kas perusahaan yang berkurang. Pendapatan. Karakteristik ini selanjutnya yaitu mendapatkan utama dari perusahaan dagang yaitu murni hasil dari penjualan. Ini karena perusahaan tersebut tidak perlu mempersiapkan mengisi operasion yang bahan baku lainnya, sehingga tidak lama dengan perusahaan manufaktur yang lainnya bisa bertambah mendapatkan pendapatan perusahaan dagang. Maka dari itu, apabila penjualan menurun, maka otomatis pendapatan pun akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika penjualan meningkat, maka keuntungan akan laba didapatkan akan lebih besar. Itulah mengapa penjualan merupakan hal yang penting yang harus diupayakan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan artinya segala perhitungan laba. Karakteristik lainnya dari perusahaan dagang yaitu atau keuntungan pendapatan dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Dalam hal ini, perhitungan total laba biasanya berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dari biaya operasional. Tujuan perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagang tanpa melakukan pengolahan barang dagang terlebih dahulu. Tentu saja yang tujuan perusahaan dagang pada umumnya yaitu memperoleh laba. Baik, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.